Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu kelima setelah Trinitatis, Tuhan boleh memberkati kita dan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah persembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota-Mu, mahkota kehidupan dari-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Amos 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Seperti biasa, kita membaca secara bergantian. Amos 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, beginilah firman Tuhan. Penglihatan keempat, bakul berisi buah-buahan yang matang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampaklah sebuah bakul berisi buah-buahan yang matang. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Akan ada banyak mayat, orang melemparkannya kemana-mana, diamlah. Dengarlah ini,
Kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir kapankah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap di hari yang cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita boleh mengingat kembali segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sehingga ku
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 45. Beginilah firman Tuhan. Aku akan melangkah dengan leluasa, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah,
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10, dimulai dari ayat 38 sampai ayat 42 dengan satu tema dikatakan memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan dan saya bacakan kepada kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sekali lagi kubacakan ayat 42 untuk kita. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tadi tema kita berkata memilih bagian yang terbaik. Jika ada yang terbaik, berarti ada yang kurang baik atau sangat kurang baik. Tapi pada saat ini dikatakan harus memilih bagian yang terbaik. Tema ini suatu ajakan kepada kita supaya kita senantiasa di dalam kehidupan ini selektif. Tidak boleh sembarang. Agar kita dapat melihat dan mendapatkan yang terbaik. Makanya dikatakan memilih bagian yang terbaik. Bahkan dikatakan hidup ini adalah pilihan. Apa yang kita pilih, apa yang kita ingini, apa yang kita putuskan, itulah sebenarnya yang menentukan dinamika kehidupan ini. Tidak ada di luarnya ini. Sejak dari awalnya Tuhan mengajak manusia harus memilih, harus melakukan seleksi, harus melakukan pemfilteran di tengah-tengah kehidupan ini. Dan hal itulah yang diperhadapkan kepada kita di berbagai pilihan dalam kehidupan ini. Di dalam pekerjaan, di dalam hiburan, di dalam teman, makan dan minum, dan juga dalam relasi, komunikasi, dan persekutuan. Namun harus diakui, semua pilihan dalam hidup ini tidak memiliki nilai yang kekal dan yang benar. Itulah sebabnya dikatakan pada saat ini, pilihlah bagian yang terbaik. Hal itu pertama dinyatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Semua yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan, boleh kamu nikmati, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang ada di tengah-tengah taman ini. Diberi pada kita kesempatan memilih, memutuskan, bahkan mengambil satu komitmen yang jelas di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian juga Tuhan mengajak umatnya untuk memilih. Seperti dikatakan dalam Ulangan 30 ayat 15, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian atau kecelakaan, berkat atau kutuk.
lanjut umur, dan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Jadi hidup itu sungguh-sungguh memilih. Juga dalam nian-nian anak sekolah minggu ada satu nian-nian dikatakan seperti ini, ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Itu berkaitan dengan Lukas 7 ayat 13 sampai 14. Jalan sempit itu begitu kecil, tapi jalan untuk mengalami maut itu begitu lebar. Dikatakan demikian. Dan juga Yosua pun mengajak umat Tuhan secara kerohanian untuk memilih. Dia berkata, siapakah yang kau sembah? Tuhan Allah atau Allah lainnya? Dan Yosua memberi jawaban di situ, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi hidup dalam Tuhan itu, hidup di dalam kehendak Tuhan itu harus memilih, harus dipilih, harus memilih, tidak boleh joker, tidak boleh as. Bagi kawan-kawan yang suka main kartu ya, tahu itu as, tahu itu joker ya. Dan juga orang-orang percaya tidak diizinkan, tidak diperbolehkan menjadi bunglon. Tapi dikatakan kita harus memilih. Demikian jugalah di dalam perikop kali ini yang baru kita baca dan kita dengarkan, menceritakan tentang perkunjungan Tuhan Yesus ke kampung-kampung atau ke rumah-rumah orang-orang percaya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu tidak statis. Tidak hanya tinggal di satu tempat. Tapi dikatakan Tuhan itu berkunjung, dapat hadir di semua tempat, situasi, keadaan, dan waktu. Seperti saat ini dikatakan Tuhan Yesus sedang berkunjung, Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan, bukan hanya ke kota-kota, tapi dikatakan ke kampung-kampung. Dan secara khusus pada saat ini dikatakan Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Hal ini mau mengingatkan kita dan mengajak kita semua umatnya bahwa saat ini Tuhan sedang berkunjung terhadap kehidupan kita. Mungkin melalui pekerjaan kita, melalui rumah tangga kita, melalui usaha kita, dan melalui cita-cita kita. Bahkan Tuhan sedang berkunjung pada saat ini kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah perjuangan kita, bahkan di tengah-tengah menggapai cita-cita, impian kita pada saat ini. Tuhan sedang berkunjung. Adakah engkau merasakan itu? Adakah engkau pada saat ini menikmati itu? Dikatakan tadi bahwa Marta dan Maria adalah dua perempuan yang cantik-cantik. Pasti cantik-cantik. Mereka saudara. Mereka kakak adik. Dikatakan mereka sama-sama menyambut Yesus dengan hangat, dengan antusias. Tapi kedua orang itu, yaitu Marta dan Maria,
biarpun mereka menyambut Yesus dengan hangat, dengan antusias, bahkan menerima di rumahnya, tapi dikatakan pada saat ini sungguh-sungguh mereka memiliki cara, metode, ataupun pilihan mereka dalam menyambut dan merespon akan kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rumahnya. Dan yang pertama kita lihat dikatakan di sini bahwa si Marta dikatakan dalam perikop kita ini, itu pada ayat yang ke-38 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dan perkunjungan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Yang pertama menyambut siapa? Marta. Yang menerima pertama siapa? Marta. Bahkan mengatakannya welcome to Jesus, pasti si Marta. Dia sangat sukacita melakukan dan melakukan segala hal untuk itu. Tapi dikatakan pada saat ini, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kedua metode atau cara atau respon yang dilakukan oleh mereka terhadap Tuhan Yesus juga pada saat ini mengalami respon yang berbeda juga dari Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya pilihan untuk merespon itu, pilihan untuk menyambut Yesus itu, ya dua-dua sama-sama semangat, sama-sama sukacita. Tapi pada saat ini kita mau diajak dan mau dipanggil, bahkan kita mau belajar sebenarnya bagaimana kita merespon dan menyambut Yesus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hadir di tengah-tengah hidupmu. Pertama kita lihat di sini, itulah yang dilakoni oleh Marta. Dikatakan bahwa si Marta itu adalah orang yang begitu responsif terhadap kehadiran Yesus. Dia begitu tanggap soal kehadiran Yesus. Bahkan dia sangat bersukacita. Tetapi kita lihat bahwa respon dan sambutan Marta pada saat ini dikatakan adalah sambutan yang melulu hanya berbicara secara kebutuhan, atau dia menyambut Yesus dengan hal-hal tradisi atau kebiasaan atau etika bertamu atau menunjukkan soal kebutuhan jasmani. Takkan dipersoalkan di situ apakah dia beriman, apakah dia bertuhan, apakah dia sungguh-sungguh meyakini Tuhan itu, Yesus itu hadir dan sebagai Tuhan yang menjadikan segalanya. Itu enggak dibicarakan dia. Tapi yang dibicarakan dan yang dilakukan oleh Marta adalah menyambut Yesus dengan hal-hal kebiasaan, hal-hal tradisi, etika bertamu, bahkan menyediakan segala kebutuhan jasmani berupa makanan dan minuman. Memang apa yang dilakukan oleh Marta itu tidak salah loh. Dan Yesus tidak mempersalahkan itu. Tetapi perlu kita catat bahwa ketika kita menyambut, merespon, dan menerima Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita hanya karena masalah tradisi, hanya karena masalah kebiasaan, atau hanya karena masalah kebutuhan itu, dikatakan kepada kita pada saat ini, maka respon atau sambutan yang demikian sungguh-sungguh tidak membawa dampak yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Coba saya bertanya kepada kita pada saat ini. Ketika kita tadi berangkat dari rumah kita masing-masing, berapa persen kita mempersiapkan kebutuhan fisik kita? Berapa persen kita melakukan untuk kesiapan secara fisik, untuk datang, berjumpa, dan bersekutu dengan Tuhan di dalam bait-Nya ini? Berapa persen secara rohani? Ya. Karena memang kita sering datang kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, atau kita berdoa kepada Tuhan, hampir 90% atau sampai 99% kita datang kepada Dia, kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia, kita berseru kepada Dia. Hanyalah perkara-perkara soal kebutuhan dan apa yang kita butuhkan dan kita pakai dan kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Demikianlah si Marta itu. Sampai-sampai kesiapan dan pelayanan si Marta itu sungguh-sungguh luar biasa. Contoh lagi kalau kita lihat sekarang ini, kira-kira bagaimana kalau dilakukan atau dinyatakan di tengah-tengah rumah kita pertanyaan dari gereja. Seringnya yang punya rumah hanya repot menyediakan makanan dan minuman, menyediakan ini dan itu. Bahkan kadang-kadang itu harus diatur sedemikian rupa dengan catatan supaya jangan malu. Tapi sering firman Tuhan yang diberitakan di rumah itu enggak didengarkan dia. Enggak dia tahu itu. Karena sibuk dengan itu. Jadi akhirnya ketika dilakukan pertanyaan di rumah itu, dia tidak mendapat apa-apa secara rohani, tapi dia hanya sungguh-sungguh mempersiapkan hal-hal seperti itu. Tapi itu mau mengatakan kepada kita pada saat ini, persiapan atau kemampuan atau potensi yang demikian yang kita lakukan untuk menyambut dan menerima bahkan merespon Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sering itu tidak membawa berkat di dalam kehidupan ini, tapi bisa menjadi persoalan, kegelisahan, bahkan ketakutan di dalam kehidupan kita. Seperti Marta. Apakah dia bersukacita menyambut Yesus? Bersukacita. Tapi itu persoalannya. Hanya dia merespon, menyambut dengan hal-hal lahiriah. Dan itu kita lihat sampai dikatakan dalam firman Tuhan ini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Baguskah kita melayani tamu? Bagus. Tidak salah itu. Bisakah kita memberikan yang terbaik? Silakan. Tapi dikatakan di sini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kesiapan secara fisik, kesiapan secara jasmani, kesiapan secara dunia ini di dalam hal menyambut dan merespon Yesus di tengah-tengah kehidupan ini, itu bisa menjadi persoalan, bisa menjadi pergumulan, dan bisa mengandung kegelisahan kepada kita. Makanya pada saat ini perlu kita renungkan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Banyak orang begitu antusias di dalam pelayanan gereja,
begitu aktif dalam pelayanan, begitu bersukacita di dalam pelayanan, tapi sering dia melakukan itu hanya sebagai untuk mengatakan dia sudah melakukan, tapi tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya kesibukan melayani itu bukan menjadi berkat, tapi sering menjadi keluhan. Holanau. Kira begitulah Maria itu. Itulah sebabnya bahwa apa yang dilakukan oleh Marta itu mendapat teguran, bahkan Yesus memperingatkan dia. Dan mengapa Yesus memperingatkan atau menegur Marta di tengah-tengah semua tugas pekerjaan pelayanannya yang sungguh luar biasa? Tidakkah Yesus bersyukur dengan semua fasilitas dan makanan yang sudah disediakan bagi dia? Bukan soal itu. Sampai dikatakan Tuhan Yesus 2 kali perkataan tentang Marta. Oh Marta, Marta katanya. Sampai 2 kali dipanggil namanya. Biasanya kalau 3 kali dipanggil sudah kemarahan itu ya. Jadi kalau kita memanggil adik kita atau kakak kita, Kak, kita bilang, diam dia. Kak, dijawab, ya. Tapi enggak datang, ketiga kali, Kak, oh, langsung gitu kan, marah itu. Tapi Yesus belum marah Yesus, belum marah dia. Ya. Tapi si Marta itu dipanggil sampai 2 kali. Saya akan lembuti itu panggilannya itu. Oh Marta, Marta katanya. Kira-kira mengapa itu dipanggil Yesus? Mengapa Yesus memperingatkan dia? Mengapa Yesus menegur Marta di tengah-tengah situasi kondisi yang demikian? Jawabannya adalah karena dikatakan bahwa si Marta itu di tengah-tengah kesibukannya itu, di tengah-tengah pekerjaannya itu, di tengah-tengah pelayanan itu, dia mengalami keluhan, dia mengalami kegelisahan, dia mengalami kecemburuan di situ. Sampai-sampai si Marta itu mau mengatur Yesus. Yesus sudah datang berkunjung kepada si Marta, tapi si Marta mau mengatur Yesus. Kan repot itu. Yo. Mengapa dikatakan demikian? Karena dikatakan si Marta, Tuhan, tidakkah engkau peduli dan membiarkan saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Masa Marta mengatakan Yesus itu enggak peduli? Yesus sudah hadir. Tidakkah kita di dalam kehidupan kita seperti itu? Ketika kita hanya membutuhkan kehidupan jasmani kita, kebutuhan fisik kita, kehidupan daging ini, kehidupan dunia ini, kita datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan tidak memberikannya, bagaimana kita? Marah-marah, kecewa. Gak mau lagi aku ke gereja, gak mau lagi aku kebaktian. Masa aku 3 bulan sudah berdoa, Tuhan tidak mau jawab. Seperti Marta, mau diaturnya Tuhan. Makanya Tuhan menegur, oh Marta, Marta. Dan kemudian bukan hanya itu, tapi dikatakan si Marta lagi kepada Tuhan Yesus, suruhlah dia membantu aku. Hebat kali si Marta ini. Tuhan pun mau diperintahnya. Dan ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Coba kalau kita berdoa, tidakkah kita seolah-olah memerintah Tuhan itu? Tuhan berikan ini, Tuhan jadikan ini, Tuhan berkati ini semua. Wah, enak aja.
Tuhan menegur dia. Masa Tuhan pun disuruh-suruh dia ya? Suruhlah dia Tuhan membantu saya. Hal ini mau mengingatkan kita semua Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikapun kita pada saat ini mau menyambut, mau merespon kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, dikatakan janganlah kita seperti Marta yang ingin hanya berakting doang secara fisik, secara dunia, dan secara kekuatan-kekuatan daripada dunia ini. Dan hal inilah yang perlu kita lihat dan perlu kita renungkan. Makanya saya tanyakan tadi, berapa persenkah persiapan kita secara rohani tadi dari rumah untuk datang berjumpa dan menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Melalui pujian, melalui doa, melalui firman-Nya pada saat ini. Dan saya pastikan hanya kesiapan secara fisik. Enggak tahulah tadi saya tidak mungkin dia belum pernah mendengarkan lagu itu. Tapi saya melihat tadi ada beberapa dari antara kita mulai datang sampai mau khotbah ini pas bernyanyi enggak buka mulut. Lalu pikirku tadi, oh iya ya, mudah-mudahan dia sakit gigi. Kan orang yang sakit gigi kalau bernyanyi kan tambah cantik kan? Kayak gitu kan. Iya. Dipikir persiapan apa datang dia tadi kemari? Iya. Apakah itu si Marta? Pikiranku tadi. Iya. Tapi kalau kamu si Marta yang menyambut Yesus, merespon Yesus dalam kehidupan kita pada saat ini, saya mau mengatakan bertobatlah kita. Karena kamu tidak mendapatkan apa-apa dengan cara-cara yang demikian. Bahkan sekarang ini masih ada lagi yang aneh-aneh di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Ya. Datang dia beribadah, datang. Datang dia bernyanyi, ya. Datang dia puji Tuhan, ya. Tapi ketika khotbah mau dia reses, istirahat. Iya, ada kayak gitu di antara kita. Macam dibuat ini SD, lonceng pertama, kedua, ketiga, istirahat kita ya. Jadi di gereja kayaknya di ibadah ada orang reses pas di khotbah. Harus kita sadari lo itu. Gak ada istilah reses di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir. Dan dapat dipastikan, apapun yang kita lakukan, jika itu hanya menyangkut soal kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani kita, apa itu karena hanya kebiasaan atau tradisi, ingatlah, mau 1 tahun kau di gereja ini, enggak pernah kau dapatkan apa-apa. Tapi kita mungkin akan gelisah, ketakutan sama seperti si Marta. Tapi bagian yang kedua kita lihat di sini, Amang dan Inang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu dikatakan bahwa Maria memiliki metode dan cara untuk menyambut dan merespon kehadiran Yesus di dalam rumahnya. Maria itu mengabaikan kebiasaan atau tradisi itu. Maria mengabaikan soal etika bertamu itu. Dia abaikan itu. Bahkan kita lihat di sini Maria sungguh-sungguh mengabaikan soal makanan dan minuman itu. Tapi dikatakan di dalam hal menyambut dan merespon kehadiran Yesus itu, dikatakan
Maria hanya duduk di kaki Yesus dan mendengar suaranya. Dan mendengar firman-Nya. Maria tidak membuang-buang waktu. Ketika Yesus datang ke rumahnya, sungguh-sungguh dia dekat di kakinya dan mendengarkan suaranya. Kan enggak ada kesiapan-kesiapan yang lain kan? Simpel kan? Simpel saja. Dan apa dikatakan Tuhan terhadap sikap dan tindakan daripada Maria itu? Dikatakan bahwa Tuhan memuji pilihan Maria. Tuhan memuji tindakan dan perbuatan daripada Maria. Tidak ada diberikan dia apa-apa. Bahkan dia mengabaikan soal etika bertamu. Dia mengabaikan soal apa yang mau diberikan kepada Yesus. Tapi pada saat ini hanya dia duduk di kaki Yesus. Dan dikatakan dia terus mendengarkan Yesus khotbah. Kalau saya katakan tadi ada orang reses waktu khotbah, itu repot lah itu kan. Tapi Maria enggak. Marta reses dia, begitu dikasih kopinya, pergi dia. Dikasih apanya, pergi dia. Padahal yang dibutuhkan oleh Tuhan dari kita pada saat ini, ketika dia hadir di dalam kehidupan kita, ketika dia hadir di tengah-tengah pekerjaan kita, ketika dia hadir di tengah-tengah studi kita, ketika dia hadir di tengah-tengah pergumulan kita itu, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus apa? Mari kita duduk dan berteluk lutut di hadapannya dan mendengar suaranya. Itulah sebenarnya respon dan penyambutan yang terbaik kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Bahkan dikatakan Yesus, Maria memilih bagian yang terbaik. Maria memilih bagian yang terbaik. Mengapa? Karena ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu terfungsikan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kuasanya, akan mengalami kemurahannya, mengalami kasihnya di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita datang ke gereja ini untuk berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berlututlah di hadapannya, sujudlah di bawah kakinya, dengarkanlah firman-Nya. Itulah kehidupan, itulah keselamatan. Dengan demikianlah kita dapat mengalami anugerah yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Dan dengan demikian kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Jika ditanya pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira di pihak mana kita sekarang? Di pihak si Marta atau di pihak si Maria? Atau jika ada di sini bernama Marta, bisakah kau pulang nanti dari sini seperti Maria? Atau namamu sekarang si Maria, pulang kau nanti dari gereja ini seperti si Marta? Atau bagaimana? Sekali lagi coba kita renungkan, di pihak mana kita? Itulah menentukan dinamika iman kita. Itulah menentukan dinamika kehidupan kita. Itulah menentukan dinamika relasi komunikasi persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak lain. Bisa aja kita datang ke gereja kan seperti toko berjalan. Tapi kira-kira adakah hatimu? Adakah komunikasimu
Adakah persekutuanmu yang baik dengan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan bahwa dunia bisa mengambil segalanya dari kita. Dunia dapat mengambil kesehatan dari kita. Dunia dapat mengambil harta dari kita. Dunia dapat mengambil reputasi kita. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan adalah menjadi milik yang kekal, yang tidak pernah dapat diambil oleh siapapun dari kehidupan kita. Kita sama seperti Maria pada saat ini. Karena itu jadikan hubungan persekutuan dengan Yesus harus menjadi prioritas. Dalam dunia yang sibuk dan penuh tuntutan pada saat ini, kita harus diajak memilih bagian yang terbaik untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Karena dengan demikian kita dapat menerima dan mengalami akan kasih dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya mau mengajak kita pada saat ini, janganlah kita hanya sebagai aktivis rohani di dalam kehidupan ini, tetapi dikatakan pada saat ini, jadilah menjadi bersahabat, bahkan jadilah menjadi persekutuan yang baik dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan mari dengar firman-Nya. Dengan demikianlah kita dapat menyambut akan berkat kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, hari ini, esok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, sungguh kami bersuka cita dan bersyukur atas firman Tuhan yang telah diperdengarkan sebagai tanda kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Firman-Mu Tuhan begitu indah, mengingatkan, membangunkan dan memotivasi kami Tuhan pada saat ini, supaya kami senantiasa di dalam kehidupan kami ini Tuhan dapat melakukan pemilihan yang terbaik atau memilih bagian yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Karena dengan demikian Tuhan kami mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Dan jangan biarkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami ini hanya untuk Tuhan mementingkan kehidupan secara fisik, kehidupan secara jasmani, atau kesiapan-kesiapan secara dunia dan daging. Tapi biarlah kami Tuhan pada saat ini ada di dalam kesiapan untuk menyambut dan merespon Yesus di tengah-tengah kehidupan kami di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan, mari kita beri persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu terhadap rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, nama di dan zaman. Apapun yang baik, semua ada Takkan baik terpujilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.